Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. NDS Nurdin Dhaka Sistem berada di Sekretariat Komunitas Pencinta Budaya Todaka Korwil, Sulawesi Selatan di hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 atau 13 Syawal 1443 Hijriah. NDS dalam segmen religi. Dalam momen ini NDS mengulas karya Bapak Nurdin SAG SH MSOSI dalam bukunya Dakwah dan Komunikasi Politik. Historical buku ini, Dakwah dan Komunikasi Politik, lahir dari sebuah proses perjalanan panjang dari 2008 sampai 2012. Itu dalam bentuk tesis pada penyelesaian di Universitas Islam Negeri Makassar di tahun 2012 dengan judul tesisnya Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Pengembangan Dakwah di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Dalam perjalanan menapaki strategi dakwah dan komunikasi, di akhir atau penghujung penyelesaian kuliahnya, Bapak Nurdin SAG SH MSOSI ini menyelesaikan dengan baik tesisnya dan alhamdulillah dapat selesai sesuai dengan rencana yang diinginkan sebagai mahasiswa pasca sarjana pada saat itu. Dalam perjalanan waktu terjadi dialektika dengan teman-teman. Akhirnya tesis ini dicetak ke dalam bentuk buku di tahun 2016. Cetakan pertamanya di Februari 2016, cetakan kedua yang buku ini sekarang, cetakan keduanya Dakwah dan Komunikasi Politik tahun yang sama di bulan Agustus 2016. Ini dicetak oleh Lembaga Pemberdayaan Rakyat Madilan Indonesia Lepermi Sulawesi Selatan kerjasama dengan Gunadarma Ilmu, sehingga dapatlah kita saksikan hari ini. Kita ulas secara singkat isi buku ini, Dakwah dan Komunikasi Politik. Di bagian pertama buku ini terdiri dari 3 bab ya. Bab pertama berisi tentang perkembangan ilmu komunikasi dan konsep dakwah dalam Al-Quran. Bab kedua terdiri dari konsep dakwah, terdiri dari pengertian dakwah, jenis-jenis dakwah, sasaran dakwah, tujuan dakwah, metode dakwah, dan dakwah bil lisan dalam perspektif hadis.
Di bagian ketiga, komunikasi politik, terdiri dari konsep dasar dan komponen komunikasi politik, saluran komunikasi politik, partai politik, dan komunikasi politik. Ini di dalam ulasan di daftar isi buku ini. Di bab 2 kita menemukan beberapa ayat sebagai konsepsi dakwah di dalam Al-Quran. Penulis mengambil surah An-Nahl, yakni surah ke-16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'lamu man dhalla an sabilihi wa wa'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, penulis mengambil surah Al-Quran, surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntun. Ini beberapa ayat yang dikutip Bapak Nurdin SAG SHM SOSI dalam bukunya Dakwah dan Komunikasi Politik, bahwa di dalam menyampaikan nilai-nilai ilahiyah atau ajaran-ajaran Rabbani yang harus ditransformasi kepada seluruh manusia, maka harus juga memakai metodologi yang seperti apa yang digambarkan dalam surah An-Nahl tadi, surah yang ke-16 ayat 125, agar sasaran tercapai dengan bangunan-bangunan yang berakhlakul karimah dalam menyadarkan manusia untuk mendekat kepada sang Khaliknya. Baik, pemirsa yang masih berada pada channel NDS Nurdin Deng Sija atau Nurdin Deng Sistem, bahwa dalam buku ini Dakwah dan Komunikasi Politik, ada minimal 3 yang digambarkan penulis tentang dakwah itu. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil qalam. Dakwah bil lisan tentu pada tataran ini semua manusia bisa melakukan kecuali orang-orang yang bisu. Tapi dakwah bil lisan akan efektif jikalau memakai metodologi dakwah bil lisan itu. Yang kedua, ada dakwah bil hal, dakwah keteladanan, dakwah tingkah laku, dakwah yang berbentuk manifestasi dari nilai-nilai yang termaktub dalam nilai dakwah itu, digejawantahkan dalam bentuk
pembuktian seperti pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pembangunan lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga tahfiz, dan lembaga-lembaga tariqah yang membawa manusia ujungnya kepada nilai-nilai substansi ketuhanan. Yang ketiga, dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam ini bisa dalam bentuk tulisan-tulisan di media sosial, tentu sekarang di majalah, surat kabar, dan lain sebagainya, untuk mentransformasi pikiran seorang dai kepada khalayak, kepada publik, untuk tersampaikan apa yang diinginkan seorang dai dalam bentuk karya-karya tulisnya. Dan sekarang sangat mudah untuk melakukan transformasi dakwah di media sosial ini. Ketika dalam buku Bapak Nurdin SHG Saim Sosi ini, dakwah dan komunikasi politik memiliki 3 item pokok terhadap seperti apa berdakwah di konteks Quran dan yang harus dimaknai sekarang. Pertama adalah dakwah bil lisan dengan kata-kata, dakwah bil hal dengan dakwah dengan perbuatan, ketiga dakwah bil qalam, dakwah dengan karya-karya menulis. Mudah-mudahan dalam orang yang singkat ulasan buku tentang dakwah dan komunikasi politik yang dikata pengantari oleh Ibu Dr. Hadja Sedagani M.Sosi dapat menjadi sebuah pemikiran pembanding dari aktivis dakwah, dai-dai muda yang mencoba membangun peradaban keberagamaan dalam perspektif menekuni namanya dunia dakwah, baik dakwah teoritis maupun dakwah aplikatif dalam kehidupan masing-masing. Mudah-mudahan ulasan singkat ini dapat bermanfaat, berguna bagi mahasiswa pemula, mahasiswa yang mencoba ingin memaknai seperti apa berdakwah agar kita tidak lari dari rel-rel yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua harapan adalah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari komunitas pencinta budaya Tudaka, salam dari Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tudaka, salam dari Tariqah Dakkaiyah, salam dari Dakka English Core, salam dari Sapu Baca Tudaka, salam dari Pencak Silat Dakkaiyah. Malampe sunga mo yung mononda pulo ko indalino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.